Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana, dan judul rese saat ini adalah amarah dan keinginan hawa nafsu yang berujung pada kesia-siaan yang mengecewakan. Melalui perenungan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara dan anak-anak? Semoga kita semua sehat, saling mendoakan satu dengan yang lain agar supaya juga pandemi saat ini segera berlalu. Suatu kali ada seorang jemaat yang bertanya begini, "Pak Pendeta, marah itu boleh atau tidak?" Lalu saya menjawab, ya tergantung marahnya. Karena ada dua hal marah. Marah yang pertama, jika marah itu terjadi karena letupan emosi dan hawa nafsu, ini yang tidak boleh. Sedang yang kedua, jika marah itu lahir dari suatu keputusan yang mendalam dalam suatu kesadaran, tentu saja menjadi perkecualian. Marah semacam ini sebetulnya menggunakan cara yang sedikit lebih keras dari sebelumnya. Misal, anak yang diberi nasihat sudah berulang kali tapi ngeyel. Biasanya orang tua akan memarahi agar anaknya menjadi lebih baik. Ingat, bukan letupan emosi maupun hawa nafsu. Saudara, maka kita perlu berhati-hati ketika kita sedang marah. Telitilah, jika marah itu lahir karena letupan emosi dan hawa nafsu, sebaiknya Anda berhenti marah. Mengapa? Ini jebakan iblis. Bermula dari hal ini, marah yang karena letupan emosi, yang kemudian ada hawa nafsu di dalamnya, akan mendatangkan sengketa dan pertengkaran di tengah komunitas. Komunitas itu bisa keluarga, bisa warga sekampung, bahkan suatu bangsa. Teks yang kita baca mengajarkan di mana Rasul Yakobus menegur orang-orang Yahudi Kristen saat itu karena pertengkaran mereka dan karena hawa nafsu mereka. Pertengkaran mereka terjadi karena amarah dan keinginan mereka yang menggebu-gebu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Tatkala amarah dan keinginan hawa nafsu menggebu terjadi, kita harus waspada. Karena ujung-ujungnya adalah pertengkaran. Bagaimana bisa begitu? Mudah saja, saudara. Sesungguhnya setiap orang memiliki keinginannya sendiri-sendiri, bukan? Memiliki idealismenya sendiri-sendiri. Tetapi jika itu semua sudah dikendarai dan dikuasai oleh hawa nafsu, setiap orang akan memerankan dirinya yang paling penting, yang paling benar, yang paling kuasa. Jika setiap pribadi yang berbeda-beda kepentingan dan hawa nafsu itu berbenturan, maka yang terjadi adalah saling menyakiti, saling sengketa satu dengan yang lain. Ayat 2 menjadi pokok pikiran yang mendalam. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi tidak mencapai tujuanmu. Saudaraku, perhatikan ini. Melalui firman ini seharusnya amarah dan hawa nafsu mati
jika kita memikirkan bahwa semua yang diakibatkan adalah kesia-siaan yang mengecewakan? Adakah pertengkaran satu bangsa membangun bangsa itu? Atau adakah pertikaian suatu keluarga membangun keluarga itu? Atau malah menghancurkannya? Adakah percecokan suatu gereja akan membangun gereja itu? Bukankah akan merusak gereja itu? Loh, kok merusak gereja? Iya. Ketika percecokan terjadi, masing-masing kelompok akan membenarkan diri sendiri dan mereka tidak bisa bekerja sama, tidak bisa bersatu, tidak menjadi saudara dalam sebuah gereja. Tatkala gereja yang lain yang bersatu, membangun, visioner, memiliki cita-cita yang tinggi, sementara itu gereja yang terjadi percekcokan, mereka jalan di tempat, sibuk melampiaskan hawa nafsu, kesia-siaan yang terjadi. Ayat 2 ini hendak mencabut segala perasaan hawa nafsu yang merusak dengan cara mempertontonkan pada kita bahwa akibat dari semua itu adalah sia-sia dan mengecewakan. Dan lagi saudaraku, nafsu-nafsu itu, amarah-amarah itu hanya akan merusak doa-doa kita. Doa yang adalah komunikasi dan relasi dengan Tuhan ternoda oleh hawa nafsu. Doa-doa kita berakhir pada celotehan bibir yang tiada berguna. Ayat 3 menandaskan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, bukankah kita harus mendoakan orang-orang yang memusuhi kita? Itu perintah Kristus. Bagaimana jika doa-doa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan amarah kita? Bukankah itu berarti tidak ada ruang pengampunan dalam hidup kita, apalagi mendoakan yang baik untuk yang membenci kita? Jika demikian, bagaimanakah kita merefleksikan ke Kristus yang penuh kasih itu? Justru sebaliknya, mari kita menghayati. Biarlah lantunan doa-doa kita itu menyucikan kita dari belenggu amarah dan hawa nafsu. Karena apapun alasannya, amarah dan keinginan hawa nafsu yang menggebu-gebu itu berujung pada kesia-siaan yang mengecewakan. Itu jebakan iblis. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, tahukah Anda cara menangkap kepiting atau yuyu? Yuyu itu kepiting sungai air tawar. Tentu ada banyak cara, tetapi ada satu cara yang menarik. Ambillah carang kayu, tidak usah terlalu panjang, lalu ikatkan tali apa saja. Biasanya dari tebok pisang atau bisa jadi memakai tali rafia atau karet boleh. Lalu setelah jadi, ketika sampai di sungai dan ketemu kepiting atau yuyu, pukullah kepiting itu. Tidak perlu keras, pelan-pelan saja. Yang penting buat dia marah. Maka segera ketika dia marah, dia akan mencapit ujung kayu yang ada talinya itu. Dia marah. Maka mudah saja, tinggal angkat. Semakin dia marah, dia tidak akan melepaskan capitan itu dan tinggal dimasukkan ke tempat yang sudah kita siapkan, lalu bawa pulang, siap untuk dimasak. Maksud saya adalah itulah kesia-siaan dari amarah dan hawa nafsu. Amarah dan hawa nafsu yang menggebu itu berujung pada kesia-siaan yang mengecewakan. Jika kita tidak mau menahan diri dan bersedia disucikan oleh Kristus, kita hanya akan seperti kepiting yang siap dimasak itu. Jebakan iblis terjadi. Jangan terjebak, saudara. Bersedialah disucikan oleh Tuhan.
Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami kembali datang kepadamu di dalam doa. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami kesehatan hingga saat ini. Namun kami juga memohon agar pandemi segera berlalu dan kiranya Tuhan menjadikan berkat melimpah dalam kehidupan kami selanjutnya. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan, kiranya kami memiliki hati yang kudus, hati yang suci, sehingga kami mendapatkan kasih-Mu dan kami tidak kecewa, kami terbebas dari belenggu hawa nafsu dan amarah. Izinkan kami mengarungi kehidupan kami selanjutnya dalam tuntunan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.